Ya, penyembuhan itu gimana sih, Mbak? Menurut Mbak Diana ataupun ilmu psikologi? Oke, benar. Gini ya, ini sama kayak tubuh kita ya sebetulnya. Bahwa Mm-mm. tubuh kita juga ketika haus kita butuh minum, ketika lapar kita butuh makan. Sama dengan kondisi psikis kita atau kondisi jiwa kita. Ya ketika ada rasa-rasa kelelahan, kebosanan, kita butuh tindakan-tindakan tertentu supaya kebosanan, kejenuhan ini tetap apa ya, tetap tidak mengganggu fungsi-fungsi yang lainnya. Boleh kan kita misalnya jenuh bekerja atau Mm-mm. mungkin apa ya, merasa kecewa dengan sesuatu yang misalnya kita punya harapan yang belum tercapai kemudian kecewa, itu kan sesuatu yang wajar ya sebetulnya. Dan Mm-mm. emosi itu kan sebetulnya ini juga bekal ya, bekal yang diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada kita, sehingga kita tuh oh ada sesuatu nih yang perlu kita lakukan. Mm-mm. Misalnya kita takut, oh ya berarti kita perlu melakukan sesuatu tindakan tertentu. Nah, maka ya sama, healing ini ketika didefinisikan sebagai penyembuhan, sama sebetulnya ya ini untuk memenuhi supaya kebutuhan dari kondisi psikis kita juga terpenuhi. Gitu. Artinya Oke, kebutuhannya apa? Oh, kita sedang membutuhkan apa dari sisi psikisnya. Nah, itulah yang perlu kita penuhi. Gitu kan. Sementara itu oke. didefinisikan sebagai penyembuhan ya. Eh, Berarti memang psikis kita ini ternyata bisa sakit juga ya, Mbak ya? Oke, butuh healing, butuh penyembuhan. Iya, bisa banget. Nah, Oke. yang sering kali muncul nih Mm. terakhir-terakhir ini, apalagi kalau teman-teman sering melihat iklan atau mungkin di media sosialnya sering dengar healing kita healing, nah gitu kan. Iya. Nah, begitu healing kita healing. Nah, setelah itu kan kemudian ada iklan. Nah, Mm-mm. sebetulnya penyedia-penyedia layanan ini sangat apa ya, sangat paham gitu kondisi psikologis orang tuh. Kalau apa ya, orang ketika jenuh ya butuhnya rasa senang, fun itu satu kebutuhan. Nah, mereka menangkap peluang itu kemudian healing kita healing. Nah, diikuti dengan apa namanya, iklan-iklan yang traveling. Padahal itu tadi, traveling tidak selalu healing dan healing tidak harus dilakukan dengan traveling. Gitu, Mbak Benar Nurul. juga, benar. Oke, halo Mbak Diana. Halo, Mbak Eh, Ilham. iya, saya juga ingin menanyakan nih Mbak nih terkait dengan healing nih. Kira-kira apakah healing itu ada kaitannya dengan atau ada hubungannya dengan kesehatan mental atau jasmani nih Mbak? Apakah dua-duanya nih? Keduanya, Ya. karena banyak dari apa ya, dari kita mungkin ya diri kita sendiri aja lah, pernah nggak kita ngerasa sakit? Tapi begitu dibawa ke dokter ternyata itu nggak apa-apa, banyak sekali. Nah, ternyata memang kesehatan psikis ini juga bisa jadi menentukan kesehatan fisik. Mungkin ketika kita cemas, kemudian kita pengen ke belakang gitu ya, pengen ke Ya. toilet berulang-ulang. Padahal ya sebetulnya tadi nggak habis ngapa-ngapain, nggak habis makan pedas atau nggak habis minum apa gitu, nggak ya. Hmm. Tapi kemudian karena kondisi dari psikisnya yang merasa kurang nyaman atau merasa cemas, nah kemudian inilah yang memerlukan kondisi-kondisi tertentu ya. Artinya emosi dulu nih yang perlu dikelola. Jadi memang sangat kait kalau healing dengan apa namanya, kondisi kesehatan psikis maupun kondisi kesehatan fisik, ini keduanya terkait. Jadi Oh, memang keduanya terkait. karena tubuh kita ini kan satu kesatuan yang utuh ya, nggak bisa Ya. terpisah-pisah. Misalnya, oh saya kan mau kerja, ini psikis saya tinggal dulu kan, nggak bisa ya. Ya, ya. Tetap semuanya harus dibawa gitu. Oke. Ini kalau misalkan Dan terus kalau gimana dari cara Oke. kita untuk self healingnya? Tujuan healing ya. Kalau tujuan healing seperti tadi ya, yang di awal juga sempat saya sampaikan. Jadi tujuannya adalah menjaga supaya kondisi psikis dan kondisi mental kita ini bisa terjaga. Sehingga kita bisa memfungsikan diri kita ini secara optimal. Artinya ya boleh kita sedang merasa tertekan, boleh-boleh Ya. saja. Tapi Oke. tekanan ini yang kita sebut, jadi stres itu kan ada dua macam ya.
Ya, Eustress dan distress. Nah, gimana tekanan ini bisa kalau kita kelola sehingga menjadi eustress. Nah, inilah eustress. fungsinya healing supaya ketika kita stres menjadi eustress atau stres yang itu bisa digunakan untuk membuat diri kita menjadi termotivasi. Misal nih, oh ya, saya kan lagi ngejar target. Oke. Nah, target ini kan sebetulnya kalau kita hadapi itu kan sebetulnya ini satu stimulus yang netral ya sifatnya. Tapi ketika kita cemas duluan, nah ini justru kita nggak bisa perform atau nggak bisa menunjukkan secara optimal. Tapi begitu kita kelola, oh iya, ini saya punya target. Nah, target inilah yang kemudian perlu saya pecah-pecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil-kecil sehingga memungkinkan untuk saya capai. Nah, ini kan jadi eustress. Tapi kalau yang distress, ya tadi, terus apa ya jadinya tuh ngadi-ngadi. Istilahnya ya kalau Oh, anak-anak ya, ya, sekarang ya. nyebut tuh Ah, ngadi-ngadi. Apa ngadi-ngadi. sedikit, aku perlu healing nih. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita kelola adalah seperti apa sih respon kita terhadap situasi yang muncul di hadapan kita. Gitu, Bang Ilham. Oh, oke, oke. Baik, Mbak Hmm. Dian. Kan udah sempat nih disinggung tentang self healing. Itu caranya gimana tuh Mbak? Cara yang bisa kita lakukan. Kalau ini kan tema kita ini kan healing itu nggak selalu traveling. Selain traveling, caranya apa aja sih Mbak Diana? Oke, sebelum buru-buru memutuskan traveling ya, apalagi aku Nah, kayaknya harus kemana gitu. Nah, harus mm-mm. kemana? Nah, ini kita perlu identifikasi dulu nih. Sebetulnya kita perlu sadar dulu apa sih yang sebetulnya kita butuhkan. Kayak tadi Nah, kayak tubuh kita ya, ketika kita haus ya kita sadar dulu, oh iya, bahwa haus itu saya butuh minum. ya, Nggak perlu ngadi-ngadi kan, saya harus minumnya es krim atau saya harus minum boba kan itu kan ngadi-ngadi namanya ya. Kan ini ya, sebetulnya cuma haus aja yang kita butuh minum. mm-mm. Sama seperti juga ketika kondisi psikis kita juga, kayaknya aku butuh healing nih. Healingnya seperti apa? Nah, Atau kondisi apa sih yang sebetulnya kemudian membuat kita bahwa, oh ya, saya perlu healing. Kondisi apa sih itu yang kemudian kita perlu healing? Gitu. ya. Oke, misalnya ketika mengalami satu kelelahan, identifikasi dulu apa yang bikin lelah. Nah, iya benar. Jadi nggak buru-buru langsung saya harus traveling gitu, enggak ya. Tapi identifikasi dulu apa sih yang sebetulnya bikin lelah. Nah, kalau itu sudah diidentifikasi baru nih, penuhi kebutuhan kita. Jangan-jangan lelahnya itu kita cuma butuh tidur, Healingnya itu tidur. juga healing. Nah, Hmm. bisa jadi juga ada situasi kelelahan yang lain yang sebetulnya itu bisa kita lakukan self healing. Self healingnya juga nggak perlu apa ya. Mungkin kalau saya bilang ya nggak harus datang ke psikolog, datang gitu. Saya butuh self healing nih gitu. Nggak perlu. Tapi yang diperlukan adalah identifikasi lagi, balik lagi ke diri Mm. kita. Kemudian nanti kita coba mindful. Mindful ini juga salah satu langkah yang bisa dilakukan. Misalnya, ketika kita makan, ya sudah, posisikan here and now di sini dan saya sedang makan. Mm-mm. Gak perlu mikir macam-macam, ya nikmatilah makanan yang ada di hadapan kita, makan pelan-pelan. Kalau perlu rasakan betul, oh di makanan ini ada apa sih bumbunya? Atau mungkin ketika dalam perjalanan ke kantor misalnya bosan ya itu tadi mungkin menjadi rutinitas. Tapi kita bisa mencari makna atau meaning ya kalau kita menyebutnya itu sebagai meaning kita mencari makna. Apa sih dalam perjalanan kita itu dengan kita mengamati. Ya, Gitu. oke, Gitu, Mbak Mbak. Diana. Berarti intinya jangan buru-buru traveling dulu, kita identifikasi dulu masalahnya kenapa ada masalah, baru deh kita cari solusinya. Begitu ya, Mbak ya? Haha, betul Oke, banget. Kita cari dulu oke. Mm-mm. kenapanya, baru nih kita pilih healing apa yang paling tepat untuk diri kita. Gitu. Siap. Terkait dengan tema kita nih, healing nggak selalu traveling. Kira-kira nih, Mbak Dian, ada nggak sih Mbak beda antara beda dampak psikologis yang ditimbulkan dari healing dengan traveling dan healing yang tidak dengan traveling? Nah, itu gimana tuh Mbak?
Silakan, Mbak. Oke, nah ini juga apa ya, karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa healing tidak selalu traveling dan Mm-mm. traveling tidak selalu menjadi healing, artinya tidak ada perbedaan. Mau healingnya pakai traveling, mau enggak, bisa jadi tidak ada perbedaan ketika ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Makanya perlu identifikasi dulu nih kebutuhannya apa, kita perlunya sebetulnya apa, kita maunya Mm-mm. apa. Bisa jadi yang traveling justru pulang traveling makin stres karena cuannya habis. Betul. Bisa juga yang habis traveling kemudian dia merasa apa ya, merasa banyak pekerjaan yang justru harus dikerjakan karena beberapa hari traveling. Maka itu tadi kita perlu identifikasi dulu. Oke, kalau mau traveling, travelingnya berapa lama, kemana, kemudian untuk apa saja. Nah, Atau bisa juga justru ketika traveling, karena misalnya ya udahlah aku mau traveling sendiri, ternyata nyasar kemana-mana dia justru jadi tambah tambah nggak jadi healing tapi malah jadi pusing. Nah ini kan juga satu hal yang tidak selalu ya bahwa traveling ini menjadi healing. Artinya ya memang tidak ada perbedaan ketika memang ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya sama kayak tadi, kalaupun kita haus kemudian minum es krim, apakah itu kemudian hilang hausnya? Nggak selalu kan ya, bisa jadi ya, malah tambah haus. Nah gitu, benar. ini sama kayak kayak misalkan ada anak kecil nangis, Heeh. kemudian kita kasih permen, padahal dia nangisnya itu karena jatuh. Makanya yang nggak pas. Kalaupun tadi dikasih permen ya bisa jadi ya cuman sementara aja, tapi nanti selanjutnya dia nangis lagi karena justru luka yang karena dia jatuh itu justru tidak tersembuhkan. Nah, ini justru malah berbahaya kan yang seharusnya kita selesaikan masalahnya, tapi justru karena dialihkan ke yang lain, ini nggak bagus kan ya jadinya. Artinya ketika kita ada situasi-situasi emosi yang itu memang menyebabkan kita merasa membutuhkan healing, kenali dulu si yang kemudian membuat kita butuh healing, baru kemudian nanti kita cukupkan dengan sesuatu yang itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu, Mbak Nurul. Siap. Jadi kalaupun saya membaca beberapa jurnal yang kemarin saya sempatkan membaca jurnal, Mm-mm. Siap. memang tidak ada bedanya Oke. secara ilmiah tidak ada bedanya apakah nanti dengan traveling atau dengan healing. Nah, kalaupun harus traveling ya itu tadi harus mempertimbangkan berbagai aspek sehingga travelingnya ini benar-benar menjadi healing. Gitu, Mbak. Oke, Devemania intinya tidak ada perbedaan antara healing dengan traveling atau healing dengan tidak traveling. Oh ya, Mbak Diana, tadi sempat disinggung juga nih, kita itu kan bisa melakukan self healing sendiri atau juga bisa dengan bantuan orang lain. Nah, kapan sih Mbak kita harus melakukan healing dengan bantuan orang lain, contohnya psikiater atau psikolog, itu gimana tuh, Mbak? Nih, kalau memang sudah istilahnya ya muncul, artinya kita sudah menemukan kebuntuan. Mm-mm. Ketika tadi kalau kita sama-sama dengar ya lagunya Tulus, kita sudah memang nggak bisa lagi berdamai dengan diri sendiri. Kita Mm. sudah mulai mentarget sesuatu yang itu tidak masuk akal. Kemudian kita juga sering mengingat pengalaman buruk sehingga mengganggu secara psikis maupun fisik kita. Nah, itulah baru kemudian kita perlu mengunjungi profesional. Boleh berupa psikolog atau mungkin di awal-awal ya, di awal-awal mungkin kita cuman perlu cerita ke teman-teman yang ada di sekitar kita. Karena Mm-mm. sebetulnya teman-teman di sekitar kita itu juga menjadi support, Ya, menjadi oke. dukungan. Nah, ketika kita bercerita, bisa jadi itu juga menjadi bagian dari healing kita. Artinya ya nggak selalu sih kita ketika kita ngerasa, aduh aku udah penat banget, aku nggak bisa kalau sendiri. Ngobrol sama temannya. Atau nih sebetulnya kalau teman-teman mau ya healing sambil jalan-jalan, dan ini Mm-mm. juga nggak berbiaya mahal. Ya, ini juga beberapa kali saya lakukan. Beberapa kali saya sengaja pergi sama pergi entah itu naik ojol apapun itu mau bentuknya apa. Nah, biasanya saya justru mendengar.
gimana Pak hari ini? Gitu. Nah, Iya. kemudian kita mencoba mencari makna. Disitulah kemudian fungsi hubungan orang antar orang ini menjadi hidup dan kita coba cari makna di situ sehingga kita dapat nih maknanya cukup oke bahwa hidup kita tuh ya nggak apa ya nggak terlunta-lunta banget, nggak sedih-sedih Mm-mm. banget gitu. Nah, ini justru menjadi juga bagian dari healing gitu. Jadi Oke, kalaupun Mbak Diana. tadi apa ya harus harus ke psikolog, ya monggo monggo saja boleh kalau ke psikolog ketika kita memang merasa oke saya nggak bisa sendiri, saya harus ke psikolog. Misalnya sudah ada kecenderungan tertentu, misalnya udah sampai ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri, untuk Mm-mm. mengakhiri hidupnya. Nah, ini silahkan datang ke psikolog atau ke psikiater boleh. Oke, siap. Nih. Tapi jangan buru-buru ke psikolog. Mungkin kita butuh teman cerita. Orang lain bisa jadi sahabat, orang tua, keluarga ya, Mbak ya. Betul Oke. banget. Gak usah terburu-buru, coba dulu, tenang dulu, damai dulu, nah baru nih kita temukan kita harus apa. Oke. Ini juga pas banget sama jawaban dari Mbak Diana tadi. Ini ada penanya juga nih dari via WhatsApp nih dari Rizky di Mhm. Tanah Abang. Dia menanyakan katanya kalau kalau pengen healing tapi nggak mau keluar lebih dari 100.000, biasanya ngapain sih? Ini dia tanya Mbak. Ini. Oke, ada banyak pilihan. Bahkan ada yang gratis. Heeh. Itu coba silahkan nanti dimanapun Anda berada, Anda bisa jalan kaki minimal 30 menit. Kenapa? Karena motion make emotion. Ya. Ketika kita bergerak, emosi kita yang tadinya mungkin ada sesuatu, nah ini juga ikut bergerak. Jadi motion make emotion, ketika cukup kita jalan kaki 30 menit, tapi nikmati betul kita ini kita sedang apa, kita jalan di mana, sambil kita hirup udara di sekitar kita. Kalau teman-teman, aduh aku nggak nemu tempat yang ini kalau di Jakarta tuh Hmm. Monas tuh mau keliling berapa kali kan juga Iya. gratis ya. Nah, mau keliling mau 70 kali kan juga gratis ya, nggak usah bayar gitu. Nah, Iya. ini kan nggak perlu kalau tadi 100.000 bahkan mungkin nggak keluar uang sama sekali. Atau kalau memang kita butuh sesuatu, coba kita pilih makanan yang paling kita suka. Ya, tentu saja Iya. kalau pilih makanan yang paling kita suka gitu, nggak terus kita beli durian utuh yang satu buletan 200.000, nanti kan jadi lebih ya. Coba kita pertimbangkan, Heeh. apa ya kira-kira makanan yang memang itu bisa kita nikmati pelan-pelan atau Hmm. nih biasanya, kalau saya kan saya Heeh. penghobi makan coklat. Tapi saya sadar betul, kalau beberapa coklat itu kan cenderung banyak gulanya. Maka saya pilih nih, oh saya harus pilih coklat yang itu dark coklat. Nah, ketika Hmm. ketika kita pilih makanan, ya benar kita menikmati tanpa nanti menimbulkan efek samping yang justru berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, ini artinya logika kita mesti main lah. Kalaupun kita nggak Iya. punya pilihan dengan 100.000 tadi, ya itu tadi bisa tuh tadi. Iya. Kayak kita sengaja pesen pesen ojol ya, boleh nanti Heeh. bentuknya mobil atau mungkin bentuknya motor, silahkan ngobrol dengan orang yang ada di sekitarnya. Itu biaya yang paling minim Paling minim. Iya. yang bisa kita gunakan ya. Artinya itu Heeh. pun bahkan mungkin kita nggak keluar biaya atau cukup ajak temennya keluar. Yuk kita keluar yuk anterin aku kemana Ya, setuju gitu. banget. Iya, benar-benar. Berarti ada beberapa banyak ya nih Mas Rizky ini udah dijawab nih, nggak perlu keluar banyak uang lebih dari 100.000, cukup tadi beberapa poinnya tuh ada ke jalan kaki 30 menit, kalau nggak kita ngobrol dengan berteman, kalau nggak kita yang paling kecil banget tadi kita beli makanan yang kita suka. Itu dia, itu bagian dari healing Hmm, juga. Oke, baik banget. benar. Oke, makasih. Ini juga ada lagi nih penanya dari WhatsApp juga nih Mbak Diana. Nih ada dari Tarjo di Depok nih. Saya penderita psikosomatik sudah 8 tahun, sudah berbagai dokter 19 orang. Apakah bisa disembuhkan dengan cara healing? Caranya tuh gimana? Soalnya selama ini saya selalu minum obat penenang nih, obat-obat penenang. Gimana nih Mbak? Oke, nah kalau sudah
artinya sudah ada terapi obat ya. Nah, mungkin karena mungkin datangnya langsung ke dokter sehingga Ya. terapinya obat. Tapi kalau Hmm. mungkin datangnya ke psikolog, nah psikolog ini memang dibatasi bahwa kami tidak akan memberikan terapi dengan obat karena Ya. pengobatan itu khusus dilakukan oleh dokter ya. Nah, kalau memang nanti dibutuhkan ya silahkan. Silahkan nanti menghubungi profesional karena kalau sudah ada istilahnya psikosomatis ini apakah memang eh, dokternya yang waktu itu menyimpulkan atau apa sih psikosomatisnya bentuknya apa? Ini perlu kalau Ya. ini perlu kita identifikasi terlebih dahulu nih psikosomatisnya bentuknya apa. Nah, kemudian Ya. baru nanti ketika memang ada pengobatan tertentu ya karena saya juga punya teman ya, punya teman waktu itu juga Hmm. sempat meminum obat-obat yang bahkan meminum antidepresan. Ini ada. Tapi ya kemudian Ada. ini bisa dikurangi, dikurangi hingga sekarang ini ya tidak lagi minum obat. Nah, ini ada proses-proses yang perlu dilakukan. Kita identifikasi dulu sejauh mana psikosomatisnya. Kemudian nanti setelah diketahui, baru nih kita kasih proses-proses atau perlakuan-perlakuan tertentu yang sehingga nanti memungkinkan sehingga yang tadinya ketergantungan obat kita fungsikan dirinya supaya bisa melakukan self healing ini. Ya, tapi memang kalau ada ini tetap butuh waktu, bahkan tadi ketika ada penggunaan obat-obat pun juga ada jangka waktunya ya, sama Ya. ketika nanti kita melakukan self healing ini juga ada waktunya, ada langkahnya, tapi kita identifikasi dulu psikosomatisnya ini sejauh gitu. Oke. Terima Oke. kasih atas jawabannya, Mbak Diana. Oke, Mbak Diana, Mhm. ini ada yang balas juga nih dari via WhatsApp dari Bang Nadi di Karet Kuningan tadi terkait dengan budget traveling. Kata Bang Nadi, kalau minggu Kak enak buat jalan gratisan Car Free Day di Sudirman. Nah, Nah, ya kan eh, sebetulnya ya, artinya mm-mm. kalau untuk di Jakarta sendiri atau di kota-kota yang lainnya, sebetulnya ada banyak tempat yang itu memang sudah disediakan untuk kita, sehingga itu kita bisa healing di situ. Cukup kita diam, menikmati nafas, kita rasakan udara yang betul-betul masuk, atau mungkin ketika kita lelah, kan kita kadang-kadang menghirup nafas itu ya. Nah, gitu. Itu juga Mm-mm. sebetulnya itu bagian dari healing. Cuman, nah ketika kita melakukan healing yang lebih mendalam lagi, kita hirup pelan-pelan, kita rasakan betul udara sampai memenuhi dada kita, baru kita hembuskannya juga pelan-pelan, sehingga kita merasakan betul apa sih yang terjadi di tubuh kita. Ingat tadi, motion make emotion. Jadi, biasakan kita bergerak sehingga Mm. emosi kita juga mengalami pergerakan yang lebih dinamis sehingga kita lebih siap menghadapi kondisi apapun yang ada di depan kita. Gitu. Oke, siap. Oh ya Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira ada nggak sih Mbak pantangan makanan atau mungkin pola hidup yang harus kita jalani biar kita tetap tenang gitu, terhindar dari depresi gitu. Silakan Mbak Diana. Oke, nah ada yang perlu kita biasakan ya bahwa pola hidup ini juga akan ikut menentukan seperti apa sih dalam diri kita. Satu, yang pertama itu tidur cukup. Ya, orang yang kurang tidur ini biasanya juga emosinya akan terganggu. Nah, karena apa? Karena memang ya ada hormon-hormon tertentu yang itu hanya bisa pulih kembali atau endorfin-endorfin dalam diri kita itu hanya bisa berfungsi secara normal ketika kita istirahatnya cukup gitu. Itu ritme alami ya sebetulnya karena memang di apa kalau kita Muslim ya kita mempelajari Quran betul-betul bahwa di dalam diri kita itu ada waktu siang untuk bekerja dan ada waktu malam sehingga kita bisa menikmati waktu istirahat kita. Paling tidak ya seperti saran dokter ya sama kok 6 sampai 8 jam Mm-mm. gitu. Jadi ketika kita tidurnya cukup, nah kalau orang yang tidurnya nggak cukup nih kadang-kadang tuh rese nih. Nah kadang-kadang kan di sekitar kita juga ada komen ya, wah ini nih kalau kalau orang kurang piknik nih kayak gini nih. Nah itu biasanya
Kemudian nah, muncul seperti itu kan akhirnya yang tadi itu healingnya dia harus piknik padahal nggak selalu seperti itu ya itu tadi salah satunya tidur cukup. Nah kemudian untuk makanan ya disesuaikan dengan tubuh kita. Nah kalau memang teman-teman bisa ya bisa mengurangi ya salah satunya adalah gula, mengurangi gula. Nah, ini saya juga mendapatkannya dari dokter ya waktu itu. Bahkan suatu kali ketika saya mengalami mendapat arisan ya, arisan COVID gitu kalau boleh saya sebutnya. Mm-mm. Ketika saya arisan COVID, waktu itu saya bersama suami kebetulan sama-sama COVID, tapi ini apa namanya virusnya itu sebetulnya tinggi di tubuh saya. Tapi tubuh saya tidak memunculkan reaksi apapun. Saya masih bisa jalan, masih bisa ini. Sebetulnya dokternya justru bilang, ini bahaya nih kalau banyak orang yang kayak kamu karena saya menjadi apa namanya OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, Ya. ini kalau orang tanpa gejala, ini sebetulnya jumlah virus saya lebih banyak, tapi saya masih bisa jalan, masih bisa ini, masih bisa itu, bahkan saya masih bisa masak, masih Mm-mm. bisa mencium padahal virus saya lebih tinggi. Nah, ini juga ternyata salah satu yang ditanyakan dokter waktu itu, dokter bertanya ke saya, biasanya makan apa? Kamu minumnya apa? Memang saya kurang suka minum manis dan juga saya kurang suka makan nasi. Nah, ini ternyata juga, oh iya benar, bahwa virus itu lebih suka gula. Jadi kalau teman-teman mungkin apa ya, kalau di sini ada yang bapak ibu yang punya bayi atau punya balita gitu. Nah ini kalau sering-sering makan permen, sering-sering makan gula-gula, nah ini juga ternyata bisa menyebabkan mereka itu mudah batuk dan mudah pilek. Nah ini ternyata virus pun juga suka ya makanan manis gitu. Jadi ya itu tadi kalau untuk pola tidurnya harus cukup, kemudian Mm-mm. pola makannya seminimal mungkin hindari gula dan memperbanyak serat. Itu kalau untuk ini sih yang saya dapatkan dari dokter dan sudah saya terapkan sendiri ya. Ini juga Mm-mm. ternyata berpengaruh ke dalam diri kita. Gitu. Oke, Waduh. Mbak Diana. Karena waktunya juga nih, Mbak. Waduh, nggak kerasa banget kita udah ngomong panjang lebar gitu ya, Mbak. Mungkin singkat aja, Mbak. Ada nggak sih, Mbak, Mhm. tips nih atau pesan untuk DV Mania yang mungkin sedang menjalani healing? Nah, silakan, Mbak. Oke, healing apapun itu, kita perlu mengidentifikasi dulu. Yang penting adalah kita mindful. Kemudian ketika healing, fokuskan saja pada prosesnya. Artinya jangan paksakan apapun. Kalau tadi Tulus juga bilang gitu ya. Hmm. Jangan paksakan apapun, tapi kita mindful. Rasakan betul apa sih yang terjadi di dalam diri kita ketika kita sedang melalui proses healing. Oke, nah ini kita healing ini sudah cukup sampai mana? Atau memang kita perlu bantuan profesional. Jika memang perlu bantuan profesional, ya sudah, silakan hubungi profesional. Tapi sadari betul kebutuhannya sampai seperti apa. Kan nanti juga sama profesional akan ditanya, ini apa yang terjadi. Maka kita hanya bisa menjawab ketika kita mindful, sadar betul dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Gitu, Mbak Nurul. Oke, siap. Terima kasih Mbak Diana ya. Mbak Diana Ratri, psikolog Humanika Consulting. Terima kasih banyak sudah berkenan Mbak untuk waktunya hadir, berbagi bareng kita di talk show Inspirasi dan Mandiri sesi Ngopi Sehat. Juga untuk pendengar Oke. kita. Mm-mm. Di Femannya tadi ada Bang Nadi, ada Ciade juga, ada Tarjo di Depok juga. Terima kasih banyak atensinya. Ya Mbak Diana, kita ketemu lagi di next topik. Semoga ya Mbak ya, sehat Mhm. selalu Mbak Diana. Terima kasih banyak, Oke. Devemania semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.